Praktik laboratorium balut bidai oleh Sugeng Riyadi. Balut bidai adalah keterampilan dasar penanganan cedera yang wajib dikuasai setiap tenaga medis maupun penolong pertama. Teknik ini bertujuan untuk menstabilkan bagian tubuh yang cedera, terutama pada kasus patah tulang, retak, atau kesleo, agar tidak terjadi kerusakan lebih parah pada pembuluh darah, saraf, atau jaringan sekitar sebelum pasien mendapatkan penanganan medis lanjut di fasilitas kesehatan. Tindakan ini juga berfungsi mengurangi rasa sakit, mencegah pergeseran tulang, dan memudahkan proses pemindahan korban dengan aman. Prinsip utama yang wajib dipegang adalah menstabilkan dua sendi yang berada di atas dan di bawah lokasi cedera, agar bagian yang sakit sama sekali tidak bergerak. Sebelum memulai praktik, penolong wajib memastikan keamanan lingkungan, melakukan penilaian kondisi umum korban, serta memeriksa sirkulasi darah, kemampuan merasakan, dan menggerakkan anggota tubuh yang terluka. Hal ini penting untuk menjamin tidak ada gangguan aliran darah atau kerusakan saraf, baik sebelum maupun sesudah pemasangan bidai. Jenis-jenis bidai secara umum. Bidai dibagi menjadi dua jenis utama, bidai kaku dan bidai lunak. Bidai kaku terbuat dari bahan keras dan kokoh seperti kayu, plastik keras, logam, atau kardus tebal. Jenis ini sangat efektif untuk menstabilkan patah tulang pada anggota tubuh panjang seperti lengan bawah, lengan atas, tungkai bawah, atau paha. Sementara itu, bidai lunak dibuat dari bahan lentur seperti kain, selimut, bantal, atau pakaian yang digulung, biasanya digunakan untuk menstabilkan bagian tubuh yang bentuknya tidak beraturan, atau saat bahan kaku tidak tersedia di lokasi kejadian. Terdapat pula teknik bidai alami, yaitu menempelkan anggota tubuh yang cedera ke bagian tubuh yang sehat di sebelahnya. Contohnya, menempelkan lengan sakit ke dada atau kaki sakit ke kaki sehat. Teknik ini sangat berguna dalam situasi darurat tanpa alat bantu. Pemilihan jenis bidai harus disesuaikan dengan jenis dan lokasi cedera, serta ketersediaan bahan di tempat kejadian agar hasil penanganan maksimal. Langkah-langkah praktik. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan berupa bidai, kain perban atau kain segitiga, serta bahan pelapis. Langkah kedua, posisikan anggota tubuh cedera dalam posisi paling nyaman dan sejajar dengan posisi alami tubuh, sambil tetap menopang agar tidak bergerak. Langkah ketiga, letakkan bahan pelapis di sekitar area yang akan dibidai untuk melindungi jaringan lunak dan kulit. Langkah keempat, pasangkan bidai pada sisi yang tepat. Untuk tulang panjang, pasang di sisi luar dalam atau depan belakang anggota tubuh. Langkah kelima, ikat bidai menggunakan kain pada bagian ujung atas, bawah, dan di antara sendi yang cedera. Pastikan simpul berada di sisi luar dan tidak menekan bagian yang sakit. Langkah terakhir, lakukan pengecekan ulang terhadap sirkulasi, rasa nyeri, dan kemampuan gerak korban. Jika ditemukan tanda ikatan terlalu kencang seperti kulit pucat, dingin, atau kesemutan, segera kendurkan sedikit. Penerapan berdasarkan lokasi cedera. Untuk cedera lengan bawah, gunakan dua bidai kaku di sisi depan dan belakang. Pastikan sendi siku dan pergelangan tangan terikat stabil, lengan ditekuk sedikit dan digantungkan ke badan dengan kain penyangga. Untuk cedera lengan atas atau bahu, pasang bidai di sisi luar lalu ikat lengan ke dinding dada agar tidak bergerak. Pada cedera tungkai bawah, gunakan dua bidai panjang dari pangkal paha hingga melewati pergelangan kaki, dipasang di sisi dalam dan luar kaki, ikat di titik paha, lutut, betis, dan pergelangan kaki. Untuk cedera paha, diperlukan bidai yang lebih panjang hingga menjangkau pinggang, karena patah tulang paha berisiko tinggi mengalami pergeseran dan pendarahan hebat. Jika tidak ada alat, gunakan teknik alami, ikat lengan ke dada atau ikat kedua kaki menjadi satu dengan alas kain di antaranya. Hal yang harus dihindari, ada larangan tegas dalam prosedur ini. Jangan menempatkan bidai langsung di atas luka terbuka atau tulang yang menonjol keluar, tutup luka dengan perban bersih terlebih dahulu. Jangan mengikat terlalu ketat karena dapat merusak saraf atau menghentikan aliran darah secara permanen yang berujung kematian jaringan. Hindari penggunaan bahan bidai yang tidak kokoh atau terlalu pendek sehingga gagal menahan sendi. Jangan meninggalkan korban setelah pemasangan tanpa memantau rutin, karena kondisi tubuh dan kekencangan ikatan bisa berubah akibat pembengkakan atau perubahan posisi. Penutup, keterampilan balut bidai adalah fondasi penanganan cedera tulang. Ketepatan teknik menentukan keselamatan korban dan mencegah komplikasi berat. Sebagai trainer BTCLS, Anda wajib menguasai dan mengajarkan materi ini secara utuh, mulai dari prinsip dasar, pemilihan bahan, hingga langkah praktik yang aman. Latihan berulang dan pemahaman medis yang baik akan memungkinkan penolong bertindak cepat,
tepat, dan mampu menyelamatkan nyawa serta memelihara kualitas hidup korban cedera.